Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih untuk para penata layan, dan pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita semua membaca bacaan ayat firman Tuhan kita terlebih dahulu sebelum kita akan masuk ke dalam doa kita. Bacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan melalui terjemahan baru yang kedua. Bapak Ibu dapat menyimaknya di layar yang terdapat di depan. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mari kita tundukkan kepala, kita mohonkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya Bapa, biarkanlah Roh-Mu boleh datang mengurapi kami. Datang untuk menolong kami untuk dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Pada hari di mana Pentakosta kami boleh rayakan. Hari di mana Pentakosta boleh menjadi peringatan bagi kami untuk menilik, melihat bahwa Roh Allah telah hadir di dalam hidup kami. Dan tolonglah kami juga untuk memberi ruang di dalam diri kami bahwa Roh Allah lah yang harus berkuasa atas hidup kami, sehingga orang lain dapat melihat bahwa Allah ada di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, pada hari Pentakosta ini, berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengaku diri saya adalah CEO. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat, saya adalah CEO yang menyamar. Tapi hari ini saya mau ngaku di hadapan Bapak Ibu Saudara kembali. Kalau saya bukan CEO, saya mohon izin saya tarik ya dasi saya ya. Biar kelihatan betul saya ini ya memang bukan CEO. Saya hari ini adalah tukang sate Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau yang tahu, hal paling sulit untuk manggang itu bukan masak dagingnya, betul nggak? Tapi apa? Nyiapin apinya atau arangnya. Tapi sekarang gampang Bapak Ibu, ada alat ini. Kalau zaman dulu kita setengah mati, benar nggak? Kalau sekarang tinggal tembak. Ternyata susah juga ya. Kalau sekarang tinggal tembak, nggak mau nyala juga. Wah, tinggal tembak, apinya nyala. Betul nggak?
Saya dibilangin jangan sampai nyala. Waduh, gawat nih. Nanti lalu konsentrasinya buyar. Tapi nggak apa-apa, sekalian konsentrasinya buyar. Ini ada bawa orangnya gitu ya. Saya mau jualan sate. Bapak Ibu ada yang mau beli sate saya? Ini ada yang sudah jadi. Ada yang mau beli? PIC boleh tolong saya sebelum kebakar kan? Mohon maaf. PIC boleh tolong ya? Atau siapa saja boleh tolong bawa keluar dulu. Ternyata terlalu overacting jadinya seperti ini ya. Mohon maaf, boleh tolong dibawa keluar. Hati-hati, panas. Iya, panas. Panas. Ini baranya bagus ya Bapak Ibu ya. Saya nggak iklan tapi cepat nyalanya. Padahal baru sebentar. Apinya udah kenceng banget. Iya. Hati-hati ya. Tolong dari sini aja. Ya, 2. Ya. Wah, Bapak itu nyalanya langsung benar-benar merah banget. Oke, siapa yang mau beli sate saya? 1 bungkus. Ada yang mau beli? Saya lagi cari uang. Saya bilang tadi saya nggak punya uang. Sekarang saya beneran nggak punya uang. Tapi masuk kamar ya nanti ada uang gitu ya. Tapi di sini saya nggak punya uang. Bapak Ibu ada yang beli? Mau beli? Bapak Ibu ada yang mau? Silakan boleh maju. Loh, kok ragu? Yang mau silakan maju. Ini limited edition Bapak Ibu, terbatas. Anak-anak juga boleh maju. Yang anak-anak juga limited nih editionnya. Wah, ini yang buat anak-anak kalau yang mau maju satenya. Ayo anak-anak ada yang mau sate? Jangan malu-malu. Kalau saya bilang 100 ribu ya wajar nggak ada yang mau maju. Ini sudah dikasih gratis nggak ada yang mau maju. Waduh, bisa nggak laku gini dagangan saya? Oh, silakan Bu Meme. Nah, silakan dinikmati nanti ya Bu Meme setelah ibadah ya. Terima kasih. Silakan Bu. Ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau? Silakan maju Bu Wiwin. Silakan maju. Sini silakan maju. Ayo. Anak-anak ada yang mau maju silakan. Nih. Silakan Bu. Nih silakan, masih ada. Silakan, ayo. Ini Queen Bee. Ini Aca. Ini Aca. Siapa lagi? Ini David. Ini. Nah. Ini papanya yang bisa makan. Kan ambil kan ya. Ini Ai. Ya, mohon maaf ya dagangan saya habis. Dagangan saya habis. Bapak Ibu Saudara, sebagai CEO of Sate, hal ini mengingatkan saya tentang Pentakosta itu bukan hanya sekedar identik tentang api yang turun atau angin gemuruh yang kita lihat di dalam bacaan kita. Bukan tentang fenomena yang spektakuler dari orang-orang yang berbahasa roh pada saat itu. Dan bukan tentang hanya sekedar mujizat besar yang Allah adakan kepada orang banyak pada saat itu. Berkaitan dengan baptisan roh dan juga bahasa roh, saya tidak akan membahasnya di sini. Bapak Ibu saya undang untuk datang di IT Class hari Selasa pukul 19.30. Pembicaranya adalah Pendeta Wahyudi. Nanti di IT Class akan membahas tentang baptisan roh dan juga bahasa roh. Jadi saya tidak akan membahasnya di sini. Jadi ini meringankan tugas saya sebagai tukang sate hari ini ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada bagian firman Tuhan yang Tuhan rindu untuk kita kupas sama-sama di dalam tema komunitas yang dihidupkan oleh roh. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Alkitab kita tidak sekedar menuliskan detail-detail hanya untuk dilewatkan saja. Tetapi Alkitab kita dengan detail menulis, Lukas pada saat itu menuliskan kisah para rasul ini adalah supaya kita menangkap
pesan-pesan apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan lewat peristiwa yang terjadi pada saat itu. Pada hari ini saya membawa dagangan saya sebagai seorang tukang sate karena saya ingin kita melihat kepada bara api. Arang ini Bapak Ibu Saudara itu perlu dikumpulkan di dalam satu tempat supaya dia dapat menyala. Benar ya? Kita yang biasa manggang pasti tahu betul bahwa arang ini harus berkumpul di satu tempat agar mereka dapat menyala dan nyalanya itu merata. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, arang ini yang merah, saya minta kita berimajinasi sedikit, merah dan panas. Kalau dipisahkan di satu tempat, apa yang akan terjadi? Dia mungkin akan menyala, tetapi nyalanya hanya akan sebentar dan kemudian dia akan padam. Beda halnya kalau arang ini berada di dalam kumpulannya, mereka akan saling menghidupkan satu dengan yang lain. Dan inilah yang dicatatkan di dalam Alkitab, di dalam kehidupan orang-orang percaya pada zaman itu. Diceritakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, orang-orang percaya itu berkumpul tiap-tiap waktu, berdoa, bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Persekutuan di sana menggunakan kata koinonia. Dan di dalam pasal yang kedua kita menemukan bahwa Allah mencurahkan rohnya ke atas orang-orang percaya sebagai momentum bagi orang-orang percaya pada saat itu untuk melihat karya Allah. Seorang yang bernama Charles Spurgeon, dia bilang orang Kristen yang mengisolasi dirinya ibarat bara yang dipisahkan dari api, ia segera kehilangan akan panasnya. Tetapi ini tidak berlaku bagi orang-orang percaya pada gereja-gereja, pada gereja mula-mula, pada kisah awal-awal gereja boleh terbentuk, yakni di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama dan yang kedua. Kalau pada saat ini kita tahu bahwa realitas kehidupan membawa kita melihat ada begitu banyak orang-orang percaya yang mulai menjauh, mulai mengisolasi dirinya, mulai berhenti untuk datang beribadah, mulai berhenti untuk datang ke dalam persekutuan, mulai berhenti untuk membuka dirinya kepada orang-orang yang dia selama ini percayai sebagai orang-orang Kristen. Dia mulai berhenti untuk hadir. Itulah kenapa Bapak Ibu Saudara di dalam Ibrani kita bisa menemukan penulis Ibrani katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena iman yang terpisah itu mudah sekali menjadi dingin. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita semua, adik-adik semua untuk belajar bahwa Pentakosta yang kita peringati hari ini bukan hanya sekedar tentang pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan tentang satu orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentakosta adalah tentang komunitas yang dihidupkan oleh Roh. Dan saya mencoba merangkumnya dalam satu akronim yang sederhana, supaya setiap kali Bapak Ibu makan sate, Bapak Ibu boleh ingat khotbah ini dan Bapak Ibu dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu digelisahkan setiap kali makan sate. Kenapa? Karena sate yang saya maksudkan adalah sama seperti sate yang dibakar oleh bara yang menyala bersama. Demikian juga hidup seorang Kristen, kerohaniannya itu harus dijaga lewat komunitas yang tetap dekat. Gereja kita punya komunitas, ada yang medium PDP, ada yang icip-icip kelompok kecil PDP Karib, ada kelompok-kelompok kecil, ada kompak dan berbagai komunitas yang lainnya. Dan hari ini Bapak Ibu yang belum terlibat di dalam kelompok-kelompok ini, saya dorong untuk apa? Untuk makan sate. Dan sate kita hari ini adalah S yang pertama, sehati dalam roh. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 bagian yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul di satu tempat. Mari kita perhatikan kata di satu tempat. Memang di dalam Alkitab kita LAI tidak secara spesifik menuliskan tentang satu hati,
Tetapi LAI lebih cenderung menggunakan kata satu tempat. Tapi kalau kita tilik ke dalam bahasa aslinya, kita akan menemukan sebuah kata, yakni satu hati. Saya nggak usah bacain Yunaninya, karena pasti Bapak Ibu juga pasti lupa. Saya saja yang belajar juga suka lupa cara bacanya bagaimana. Tetapi kata asli di satu tempat itu menggambarkan tentang kesatuan hati daripada jemaat orang-orang percaya pada saat itu. Kata tersebut mengandung kata sama, hatinya sama, semangat gairah terdalamnya sama, passionnya. Kemudian dikatakan denyut nadinya itu selaras. Mereka punya keserupaan, mereka punya kesamaan, dan mereka punya satu denyut nadi yang sama dan satu tujuan yang sama. Dan tentu kita tahu sebagai orang percaya kita punya satu Tuhan yang sama, yakni Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Lukas menuliskan ini, Lukas tidak hanya sekedar ingin ngomong mereka berkumpul secara fisik, mereka berkumpul di dalam satu rumah atau gedung, tidak. Tetapi Lukas ingin menyampaikan ketika mereka berkumpul di satu tempat, hati mereka menyatu. Mereka punya tujuan yang sama, visi yang sama. Mereka punya gairah yang sama. Denyut nadi mereka untuk Tuhan. Di dalam irama kehidupan mereka yang beragam itu, ketika mereka berkumpul, mereka dipersatukan di dalam Tuhan. Penting bagi kita untuk melihat kepada bagian dari satu hati ini, untuk menolong kita melihat bahwa kekristenan itu bukan tentang kita berkumpul di dalam peribadatan. Bukan hanya sekedar tentang kita datang untuk fellowship atau bersekutu. Persekutuan itu adalah tentang kita memegang sesuatu bersama-sama. Dan inilah yang disebut sebagai koinonia. Koinonia itu memegang sesuatu bersama-sama. Apa yang kita pegang adalah Kristus. Sehingga ketika ada satu tangan yang melemah, satu tangan yang mulai capek, satu tangan yang mulai dingin, maka tangan-tangan lain yang bersama-sama memegang itu akan merasakan, oh si A dia sedang capek di dalam hidupnya, oh si B dia lagi konflik sama istrinya, oh si C usahanya lagi kacau balau, oh si E dia nggak lulus ujian. Oh si F, dia nggak keterima di kampus yang dia mau. Masalah-masalah itu membuat dia jadi lemah. Masalah-masalah itu membuat dia ingin terlepas dari persekutuan, koinonia, dari Tuhan, dari kumpulan orang percaya yang memegang bersama-sama di dalam satu hati tersebut. Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada koinonia ini, maka kita akan juga melihat kepada kehidupan saudara-saudara kita yang saat ini mulai secara perlahan, mulai mundur, mulai menjauh, mulai merasa aku nggak klop sama PDP ini, aku nggak klop sama kelompok ini, aku nggak klop sama gereja ini, mendingan aku pindah. Puji Tuhan kalau dia pindah, kemudian dia bertumbuh. Tetapi celaka kalau dia pindah, akhirnya dia mulai meragukan Tuhan, dia mulai terhilang dari imannya. Bapak Ibu Saudara, John Calvin pernah sekali berkata, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki Allah sebagai Bapa tanpa gereja sebagai ibu. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Maksudnya adalah iman kita tidak pernah dirancangkan untuk hidup terisolasi sendiri. Kalau saudara berjumpa dengan sahabat-sahabat lain yang berkata, aku cukup ibadah online aja, aku gak butuh komunitas-komunitas gereja, itu hamba Tuhannya mengecewakan, kata-katanya sangat pahit, sangat melukai. Itu orang-orang gerejanya munafik. Itu orang-orang yang biasa kumpul sama aku, ternyata nusuk dari belakang. Bapak Ibu Saudara, kita bisa kecewa dengan orang-orang Kristen. Tetapi jangan sampai kita kecewa dan meninggalkan Tuhan kita. Dan John Calvin benar Bapak Ibu Saudara, kita gak akan pernah bisa punya iman yang mandiri, gak butuh orang lain, gak bisa. Kita butuh orang lain, sepahit-pahitnya komunitas kita, seburuk-buruknya komunitasnya kita, Tuhan mungkin ingin pakai untuk mendewasakan kita. Kita yang menyadari, kita yang pertama-tama tahu bahwa komunitas kita ini gak sehat. Mungkin Tuhan ingin pakai kita untuk menghidupkan komunitas kita, untuk punya satu hati yang sama.
Bukan tentang kepoin orang dan kemudian ngegosipin orang, bukan. Tapi tentang bagaimana mengetahui keadaan seseorang, kemudian menunjukkan perhatian dan kemudian menolong dia supaya dia kembali berjumpa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, John Calvin ini mengingatkan kepada kita bahwa perjalanan iman kita itu bukanlah perjalanan seorang diri. Perjalanan iman kita adalah sama seperti perjalanan bangsa Israel ketika mereka mengelilingi padang gurun yang tidak mudah itu selama 40 tahun. Ini adalah perjalanan iman kita. Dan di situ mereka berkumpul bersama-sama, mengandalkan tiang api dan tiang awan Tuhan yang memimpin. Seberat apapun kehidupan ini, yang terpenting adalah seperti orang Jawa bilang, filosofi Jawa Bapak Ibu pasti tahu ya, mangan orang mangan asal kumpul. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara, saya menyadari bahwa gereja kita bukan gereja yang sempurna. Komunitas kita bukan komunitas yang sempurna. Banyak cacatnya, banyak celahnya. Hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara bukan yang sempurna. Saya bukan pribadi yang sempurna. Bapak Ibu Saudara dapat mencari 1001 alasan untuk tidak datang kepada saya. Karena saya memang bukan orang yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Dan kekristenan itu memang bukan tentang kesempurnaan. Kekristenan itu adalah tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama-sama untuk menjadi sempurna sebagaimana Kristus adalah sempurna. Saudara, hari ini orang bisa satu gereja tapi saling asing, tidak kenal satu dengan yang lain. Bahkan saling memusuhi satu dengan yang lain. Kita bisa satu PDP, tapi tidak kenal bagaimana kehidupan saudara kita. Kita bisa satu pelayanan, tetapi hati kita bisa berjauhan dan dingin satu dengan yang lain. Kita hidup di dalam zaman yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Banyak koneksi, banyak sahabat, banyak follower di sosial media kita, tetapi sedikit ikatan dan kedekatan. Dan sesungguhnya apa yang mengikat kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu Saudara selain daripada Kristus itu sendiri? Kalau bukan Kristus yang kita pegang dan mengikat kita bersama-sama, siapakah kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia yang begitu menakutkan ini? Saudaraku, hari Pentakosta mengajarkan kita Roh Kudus turun di tengah-tengah komunitas yang mau tetap bersama meskipun apapun yang terjadi. Kehidupan jemaat mula-mula bukan kehidupan yang mudah. Mereka dikucilkan, mereka sulit mencari pekerjaan, mereka sulit untuk berusaha. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diikuti, mereka bahkan dikejar, bahkan mereka dilempari dengan batu. Nyawa mereka dihalalkan. Tidak mudah hidup sebagai orang Kristen pada saat itu, tetapi mereka memilih untuk tetap berkumpul dan bersatu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya langkah rohani terbesar di dalam kehidupan kita ini bukan dimulai dari hal-hal yang spektakuler, tetapi dimulai dari menempel kepada Tuhan. Dan kemudian tetap hadir di dalam komunitas orang percaya. Tetap datang, tetap membuka hati, tetap bersekutu. Karena bara itu harus saling berdekatan supaya api itu tetap nyala. Ada konflik memang, ada perselisihan memang, namun bagaimana hal itu dapat diselesaikan? Kalau kita memilih untuk pergi menjauh, kita tidak akan pernah menyelesaikan hal tersebut dan kita tidak akan pernah dewasa untuk menghadapi persoalan yang terjadi di dalam komunitas kita di gereja ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sate yang kedua adalah api roh yang menghidupkan. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga dikatakan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Di sana menggunakan kata napas. Tiupan itu adalah napas untuk menggambarkan seperti napasnya Allah. Hembusan hidup, angin kehidupan yang disuntikkan Allah ke dalam komunitas orang percaya pada saat itu. Ini mengingatkan kita bahwa Allah yang menghembuskan napas kehidupan itu kepada manusia sama seperti ketika dia menciptakan Adam. Dan menghembuskan, mengisi ciptaannya itu dengan napas kehidupannya. Dan napas ini juga erat kaitannya ketika Nabi Yeskiel itu diberikan nubuatan oleh Allah.
Di sana di dalam catatan dalam kitab Yehezkiel dikatakan tulang-tulang yang kering, yang mati itu dihembuskan napas oleh Allah. Kemudian tulang-tulang itu menjadi hidup, dibaluti daging dan menjadi satu kehidupan yang baru. Di situ menghadirkan sebuah pengharapan bagi bangsa yang terpukul kalah dan juga saat itu sedang berada di dalam penghukuman. Pentakosta adalah tentang kehidupan pengharapan di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu sebelum Roh turun, murid-murid itu sedang ketakutan. Mereka itu sedang bersembunyi. Mereka itu sedang menghindari orang-orang yang ingin membunuh mereka, ingin menangkap mereka, ingin menghukum mereka. Dan pada saat mereka berkumpul di satu tempat, di dalam satu hati, dalam koinonia berpegang kepada Kristus bersama-sama, pada saat itulah Roh Allah turun di dalam hidup mereka. Allah menghembuskan napas kepada mereka, menghadirkan pengharapan. Bukan cuma sekedar menghadirkan pengharapan, tetapi juga menghadirkan keberanian iman. Kalau kita menyimak di dalam bacaan kita, di sana dituliskan, disaksikan bahwa orang-orang itu mulai mendengar dalam bahasa mereka masing-masing, karena memang pada saat itu adalah hari Pentakosta. Orang-orang itu berkumpul di satu tempat untuk merayakan Pentakosta itu dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu dapat simak di sana. Di sana dikatakan mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri dari orang-orang yang sebenarnya tidak bisa berbahasa demikian. Mendengar tentang apa? Mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah dilakukan Allah pada saat itu. Ada pengharapan, ada keberanian sehingga orang-orang percaya pada saat itu dipenuhi oleh Roh dan kemudian mereka mulai bersaksi. Mereka mulai menyaksikan tentang pekerjaan-pekerjaan Allah. Bapak Ibu ingat kalau saya pernah bilang orang Kristen itu hanya dikenal dengan dua nada. Nada yang pertama, oh orang Kristen pantesan. Nada yang sangat membanggakan. Tapi ada jenis orang Kristen yang kedua. Oh, orang Kristen pantesan. Dengan nada yang nyinyir, seperti yang kita temukan di ayat ke-13. Orang yang skeptis. Apa iya dipenuhi oleh Roh? Jangan-jangan lagi mabok. Orang-orang menjadi skeptis karena menemukan hal-hal yang demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang bagaimanakah kita ini? Apakah orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh sehingga berani bersaksi lewat kehidupan sehari-harinya? Atau orang Kristen yang sebenarnya mabok? Dia mengira dia Kristen, tapi dia nggak pernah melakukan apapun di dalam kehidupannya yang menunjukkan bahwa dia adalah pengikutnya Kristus. Bapak Ibu Saudara, kata yang kedua yang hadir di dalam bagian ini adalah api. Api itu erat kaitannya melambangkan tentang kehadiran Allah, tentang pemurnian, dan juga tentang kuasa Allah. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan banyak sekali Allah itu menunjukkan kehadiran dirinya lewat api. Dan seorang pengkhotbah yang bernama Tozer, A.W. Tozer, dia ngomong, jika Roh Kudus ditarik dari gereja hari ini, sebagian besar pelayanan akan tetap berjalan dan tidak akan ada yang menyadari apa bedanya. Bapak Ibu, mengapa Tozer ngomong seperti ini? Ternyata Tozer itu sedang mengkritik gereja zaman sekarang ini. Tozer sedang ngomong, gereja zaman sekarang ini nggak bisa dibedakan. Yang ada api rohnya, yang gak ada api rohnya, gak bisa dibedakan. Dia mengkritik gereja yang rame, yang jumlahnya banyak, yang programnya itu rapi, yang musiknya bagus, yang organisasinya baik, yang aktivitasnya banyak, tetapi kehilangan kebergantungan nyata daripada kuasa Roh Kudus. Tozer bilang gereja bisa tetap sibuk dari Senin ketemu Senin, kegiatannya penuh, namun tidak sungguh-sungguh hidup. Berbeda dengan gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara yang kita saksikan di dalam Kisah Rasul.
Ketika Roh Kudus turun, ketakutan berubah menjadi sebuah keberanian. Kumpulan orang yang tadinya putus asa diubah menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan keberanian dan kemudian menggoncang dunia. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam tadi bagian di mana orang-orang berkumpul dari tempat ini, tempat itu, tempat ini dan tempat itu. Kalau kita lihat, Lukas itu menuliskan dengan simbolis untuk memperlihatkan kalau secara titik peta di sini, maka semua hal-hal yang Tuhan kerjakan itu dari timur sampai ke utara, sampai ke barat dan kemudian kembali. Itu disaksikan tentang perbuatan besarnya Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang hadir di gereja, bisa saja kita dapati jiwanya sedang lelah. Ada yang tersenyum ketika ditanya apa kabarnya, dahsyat, luar biasa. Kita diajarkan begitu kan Bapak Ibu Saudara? Kita diajarkan untuk menipu diri kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kita diajarkan untuk mendenial, untuk tidak mengakui problem-problem yang sedang kita hadapi. Apa salahnya Bapak Ibu Saudara ketika engkau ditanya apa kabarnya? Saya sedang kelelahan, doakan saya ya. Apa kabarnya? Engkau tidak perlu jawab, baik, puji Tuhan, di dalam Tuhan luar biasa. Padahal engkau sedang terlilit hutang. Engkau sedang marah-marahan sama pasanganmu. Engkau sedang ngambek sama orang tuamu. Apa salahnya engkau menjawab, sedang tidak baik-baik saja? Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika engkau berjemaat di gereja ini, engkau sedang membagikan hidupmu kepada orang-orang yang ada di gereja ini. Ketika engkau membagikan hidupmu di tengah-tengah gereja ini, bukan untuk dikepoin, bukan untuk digosipin, bukan. Tetapi untuk mendapatkan bahwa dirimu berada di dalam api yang sama, yakni api daripada Kristus yang menghidupkan komunitas. Sehingga ketika engkau bergumul, izinkan juga para hamba Tuhan bergumul bersama dengan engkau. Ketika engkau sakit, jangan ragu, hubungi untuk minta didoakan. Jangan contoh orang sini kepo, jangan contoh nanti satu kota tahu. Itu yang selalu menjadi kekhawatiran kita. Jangan contoh nanti masalah saya begini dan begitu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau tidak percaya kepada hamba Tuhanmu, bawa kepada Tuhanmu. Bawa masuk ke ruang-ruang konseling di mana ceritamu itu tersimpan di sana dan digumulkan bersama-sama. Kita berdoa bergumul bersama-sama. Kalau engkau tidak percaya saya, datangi hamba Tuhan yang lain. Kalau engkau tidak datangi hamba Tuhan lain, datangi teman-temanmu yang ada di PDP, yang ada di dalam kelompok kecil. Atau mungkin yang secara iman engkau lihat dewasa. Datangi dia. Bergumul bersama-sama dengan dia. Dan demikian dengan engkau yang sudah dewasa, merasa hidupmu baik-baik saja, diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Lihat sekelilingmu, pakai matanya Tuhan, pakai belas kasihannya Tuhan. Lihat, jangan-jangan ada bara api yang sedang terpisah dan sedang padam dan butuh dikembalikan ke dalam komunitas agar kembali dihangatkan dan dihidupkan. Bapak Ibu Saudara, menjaga api untuk tetap hidup itu bisa lewat doa, bisa lewat perhatian, bisa bahkan sekedar lewat tepukan, pelukan, kehadiran. Kita nggak perlu kepoin, emang kamu gimana, emang kamu kenapa, tidak perlu. Kita cukup datang duduk bersama dengan dia, ngopi sama dia, ngeteh sama dia. Kita bergumul dalam diam bersama-sama dengan dia. Dengan pesan yang sangat sederhana, aku ada buat kamu. Dan kadang hal inilah yang menyelamatkan akan bara iman dari seseorang, Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri pernah kecewa dengan Tuhan, dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya pernah kecewa dengan gereja. Tetapi ketika SMA saya mendapati Tuhan mengirim teman-teman yang boleh terus-menerus mendatangi saya, mengajak saya. Meskipun saya menolak berkali-kali. Tetapi teman-teman ini selalu datang, ayo datang, ayo datang, ayo datang. Oke, aku datang tapi aku gak ikut ibadah, aku cuma duduk aja, aku cuma lihat pemandangan aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bahkan ada satu abang rohani saya yang terus datang ketokin pintu rumah, padahal di dalam rumah itu sedang judi, Bapak Ibu Saudara. Orang Batak lagi, mohon maaf ya. Batak kan suaranya kenceng-kenceng kan ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ketok rumah, Heri,
Wah, yang di dalam tuh sudah berhamburan. Karena memang di kota saya kebanyakan Batak itu adalah polisi. Tetapi abang ini, meskipun saya tolak berkali-kali, meskipun kadang saya marahi juga, bang jangan begitu bang. Itu yang di dalam marah-marah bang. Tetapi abang ini gak pernah berhenti untuk bawa saya kembali kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan juga ingin pakai engkau mendatangi bara-bara api yang saat ini sedang padam dan sedang dingin. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan ingin yang ketiga, yang T, supaya terhubung di dalam kasih. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8, di sana dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kalau di dalam kata bahasa itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan cara seseorang berbicara. Dan kalau kita simak di dalam bacaan kita, yang menarik adalah di situ dikatakan mereka mengatakan apa yang roh hendak mereka katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya kepada hati kita, apa yang roh sedang ingin katakan kepada kita supaya kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan bahasa yang mereka pahami. Bapak Ibu Saudara, engkau tidak bisa menyemangati seseorang yang lagi sakit dengan ayo semangat, bisa, jalan, bisa. Engkau tidak mengerti penderitaannya dia. Dia yang bahkan untuk duduk saja rasanya nyerinya luar biasa. Engkau tidak bisa bilang kepada mereka yang saat ini sedang kelaparan, ayo kerja dong yang rajin. Bisa jadi dia gak punya kesempatan. Dia sudah coba berkali-kali, dia lamar sana sini, dia gak dapat pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, kerap kali kita melakukan spiritual abuse. Dan termasuk hamba Tuhan. Ini menjadi catatan bagi saya. Dengan sangat keras Tuhan menegur saya. Seringkali kita pakai ayat firman Tuhan. Untuk apa? Untuk tegur orang. Kita pakai hal-hal rohani. Untuk apa? Untuk ngomong sama orang. Padahal jangan-jangan sekarang kita sedang melakukan spiritual abuse. Kita bilang apa? Aduh, kamu sakit-sakitan, jangan-jangan kamu gak diberkati Tuhan. Jangan-jangan ada dosa yang kamu sembunyikan. Padahal itu mungkin ya natural cause aja, penyebab natural aja, memang dia sakit. Tapi kita dengan beraninya kita ngomong, kamu bertobat sekarang. Kita lakukan spiritual abuse seperti ini Bapak Ibu Saudara. Sadar tidak sadar. Padahal pada hari Pentakosta Tuhan menurunkan rohnya kepada orang percaya. Dan orang percaya pada saat itu berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang asing. Jadi mari juga Bapak Ibu Saudara, kita juga berbicara kepada saudara kita dengan bahasa yang dia mengerti. Pahami kehidupannya. Miliki empati, belas kasihan Tuhan kepada mereka. Sehingga membawa mereka boleh bersatu kembali. Bapak Ibu Saudara, uniknya di dalam Pentakosta ini kita menemukan bahwa semua bahasa itu dapat dipahami satu dengan yang lain. Ini membawa kita kontras kalau kita memperbandingkan di dalam perjanjian lama. Ada kisah tentang Babel di mana Tuhan memporak-porandakan, mengacaukan bahasa. Dan manusia pada saat itu berpencar satu dengan yang lain. Berbeda ketika Pentakosta. Meskipun bahasa mereka bermacam-macam, tetapi mereka bisa mengerti satu dengan yang lain. Ini adalah unity in diversity. Kesatuan di dalam keberagaman yang Tuhan tunjukkan bahwa bahasa itu bukan batasan. Karena bagi orang percaya, bahasa kasih menyampaikan tentang apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan orang percaya. Itu adalah tujuannya. Saudara, komunitas sejati itu bukan tentang nongkrongnya. Bukan tentang rame-ramenya berkumpul di satu tempat. Bukan tentang selfie group bersama-samanya. Bukan sekedar itu Bapak Ibu Saudara. Walaupun itu tentu menyenangkan. Itu sifatnya suplemen. Itu sifatnya adalah paganan atau dessert, pemanis Bapak Ibu.
Komunitas yang sejati adalah tentang kumpulan orang yang terus-menerus membawa pribadi-pribadi yang ada di dalamnya itu kepada Tuhan. Untuk terus dihidupkan oleh Tuhan. Untuk tetap berada di dalam apinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Injil Sinoptik, di situ dikisahkan tentang seorang yang lumpuh, yang kemudian dibawa oleh sahabat-sahabatnya untuk menjumpai Tuhan. Bahkan sahabat-sahabatnya ini effort, berusaha membongkar tingkap-tingkap rumah, atap rumah itu. Untuk apa? Untuk menurunkan saudaranya yang lumpuh itu. Uniknya Bapak Ibu Saudara, ketika saudaranya yang lumpuh itu diturunkan dan menjumpai Kristus, di situ Kristus bilang, engkau sembuh, bukan? Kristus bilang apa? Dosamu telah diampuni. Dan orang Farisi pada saat itu ribut, loh siapa itu sampai mengampuni dosa? Emang dia Allah? Yesus katakan, mana yang lebih mudah untuk berkata, bangkitlah, bangunlah, angkatlah tilammu, engkau telah sembuh. Jadi saudara, kehidupan kekristenan kita adalah tentang kita bersama-sama membawa diri kepada Tuhan. Bahkan juga membawa saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang lumpuh secara rohani. Yang lagi kecewa berat sama hamba Tuhannya. Yang lagi kesel, jengkel sama rekan pelayanannya. Yang lagi marah sama jemaat-jemaat yang lain. Katanya orang yang penuh kasih, minta bantuan ngutang sedikit aja gak mau. Lagi kesel, lagi marah, lagi kecewa. Dan inilah tugas kita, untuk membawa mereka yang lumpuh secara rohani ini untuk datang kembali kepada Tuhan. Bawa bara yang dingin itu kumpul bersama-sama supaya bara api itu boleh dihidupkan. Tentu ini bukan tentang memberi hutangan Bapak Ibu, bukan. Tetapi mendewasakan. Ini bukan tentang, oh ya udah kalau gitu saya bantuin, kita manjain dia, bukan. Tapi tentang bagaimana membawa dia supaya dia makin dewasa di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita dibawa untuk memahami satu bagian ayat firman Tuhan di dalam Matius 25, 35 hingga ayat yang ke-40. Karena kepada saudara-saudara kita lah kita melihat Kristus di sana dan kita melayani Kristus lewat kita melayani kepada sesama kita. Ayat firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 di sana dikatakan, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau memberi engkau makan atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau ketika engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Tuhan saudara kita seringkali bertanya, seringkali kita bingung kita mau melayani apa. Kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani apa? Tuhan katakan gak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Yang engkau layani adalah saudaramu yang di depan matamu. Ketika itu Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Inilah pelayanan kita Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, adalah ketika kita melayani kepada orang-orang yang ada di hadapan kita. Saudara, ada hari ketika iman kita bisa lemah, doa kita menjadi dingin, hidup kita menjadi berat, dan Tuhan bisa memakai komunitas bara api ini untuk memanggil kita pulang, untuk menghidupkan kita kembali, untuk menopang kita. Namun panggilan ini jangan sampai kita hindari,
Kerap kali ketika kita diajak untuk masuk ke dalam sebuah komunitas, kita enggan. Karena mungkin kita sibuk, kita enggan. Mungkin karena banyak kerjaan, atau kita enggan karena ada orang yang tidak kita sukai di sana. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari beri dirimu untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas yang ada. Ada PDP, ada Karib, ada kelompok kecil, ada kompak. Atau bahkan engkau ingin buat kelompok yang baru, engkau bisa hubungi Contoh Desi. Contoh, kami rindu untuk punya satu kelompok yang baru. Boleh nggak kami bikin Karib yang baru? Datangi Contoh Desi. Dan ada PDP di wilayah-wilayah. Boleh saya minta para koordinator PDP mungkin boleh bangkit berdiri supaya jemaat yang belum pernah PDP atau berkomunitas dapat melihat Bapak Ibu Saudara dan kemudian mendatangi Bapak Ibu Saudara. Sekiranya mereka lihat, oh ini saya kenal, saya mau gabung ke sana. Boleh saya minta koordinator PDP boleh berdiri. Ada Bu Yuli, ada Ibu Rosa, ada Losenira, ada Bu Liani, ada Pak Yohanes, ada Lose Uci, ada lagi. Ini koordinatornya sebelah kanan semua ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang sebelah kiri tolong Bapak Ibu dapat bergabung, bahkan memberi diri sebagai pemimpin-pemimpin di dalam kelompok-kelompok kecil. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga yang keempat, ya Bapak Ibu dapat menjadi etalase bagi Allah untuk dunia ini. Kenapa? Karena orang dunia akan melihat siapa itu Kristus lewat para pengikut-pengikutnya, yakni kita semua orang-orang percaya. Dalam ayat yang 12 dikatakan mereka semua tercengang. Kata tercengang ini adalah takjub, terpanah, dibuat heran melihat sesuatu yang luar biasa. Ini adalah wow moment. Ketika mereka melihat, wah, ini sesuatu yang tidak pernah mereka temukan. Ini kasih yang tidak pernah mereka rasakan. Ini kebaikan yang berbeda dari yang selama ini mereka terima. Ini adalah Kristus yang hadir lewat orang-orang percaya, lewat kumpulan komunitas yang dihidupkan oleh api roh. Gereja mula-mula tidak punya gedung mewah Bapak Ibu Saudara. Gereja mula-mula tidak punya alat musik yang canggih. Kita bersyukur kita punya alat musik yang lengkap. Gereja mula-mula tidak punya videotron, yang mana kita bersyukur gereja kita boleh punya dan telah dilunasi oleh kas majelis. Gereja kita nggak punya lift untuk dinaiki Bapak Ibu Saudara untuk memudahkan kita yang kakinya sakit. Gereja mula-mula tidak punya penerangan seperti lampu-lampu yang saat ini kita nikmati. Gereja mula-mula tidak punya AC yang dingin, tempat yang nyaman untuk berkumpul. Mereka hanya punya satu. Mereka punya Allah yang membuat mereka nyaman satu dengan yang lain. Mereka punya Allah yang membuat mereka punya kasih untuk melekatkan satu dengan yang lain. Mereka punya Allah yang mempersatukan mereka. Mereka punya Allah yang menghadirkan pengharapan buat mereka. Mereka punya Allah yang membawa mereka untuk berani menjalani kehidupan yang begitu menakutkan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, seorang bernama Francis Schaeffer bilang kasih yang terlihat di antara orang Kristen adalah apologetika terbesar bagi dunia. Ini adalah pembuktian paling besar tentang Allah kepada dunia. Ayat 13 dikatakan banyak orang itu nyindir mereka lagi mabok. Tetapi komunitas inilah apologetika, pembuktian paling besar tentang kasih Allah yang telah dinyatakan bagi dunia. Kepada orang-orang yang berdosa, yang dipanggil, dikumpulkan menjadi satu tubuh, menjadi sebuah gereja. Komunitas yang saling mengasihi, yang saling menjaga, yang saling menopang, saling membawa kepada Yesus. Karena dunia kerap kali melihat Kristus dengan cara yang tidak seharusnya. Tetapi melalui kita, Tuhan ingin kita jadi etalasenya dunia, yang bisa dilihat oleh dunia, yang kemudian dunia dapat berkata, oh Kristen pantesan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali ke ilustrasi bara api ini. Satu bara yang dipisahkan perlahan dingin. Mungkin karena dia mengalami begitu banyak kepahitan terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan. Saya mohon maaf kalau saya punya
Saya melakukan banyak mungkin kata-kata yang tidak sesuai, yang membuat engkau menjadi marah, menjadi kecewa, yang mungkin membuat engkau melihat kemudian hamba Tuhan munafik. Saya minta maaf Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ada pribadi-pribadi yang kecewa dengan anggota-anggota di PDP-nya, di komunitasnya, atau di dalam jemaat. Hari ini, mari dengan semangat api Pentakosta, Roh Kudus yang telah turun di dalam kehidupan kita, kita menghidupkan kembali komunitas ini. Orang-orang yang selama ini dingin, mari kita kembalikan untuk merasakan hangatnya kasih Tuhan. Untuk merasakan semangat, spirit dari kehidupan seorang anak Tuhan. Sehingga ketika bara api itu berkumpul jadi satu, Bapak Ibu Saudara, bara api itu siap untuk melakukan tugasnya. Apa tugasnya? Sate. Apa itu sate? Tolong difoto, ingat baik-baik. Ini sate yang kita makan hari ini. Setiap kali engkau makan sate, ingatlah akan hari ini. Ini komunitasmu. Komunitas ini enggak sempurna Bapak Ibu. Tapi mari kita jalani sehingga memprosesnya. Jadi satu komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami tahu kami bukan orang yang sempurna. Karena kami sendiri adalah orang-orang berdosa yang Engkau panggil untuk jadi satu tubuh di gereja ini. Kami berdoa ya Bapak, sekiranya Engkau menolong kami. Untuk kami juga bisa melihat pekerjaan Allah yang telah dikerjakan di dalam kehidupan kami. Untuk kami beritakan dengan bahasa yang dimengerti oleh saudara-saudara kami. Sehingga hidup kami pun dapat menyaksikan tentang pekerjaan Allah. Kami tahu gereja ini bukan gereja yang sempurna. Oleh karena itu terus beranugerahlah ya Tuhan. Lewat PDP, lewat PDP Karib, lewat kelompok kecil, lewat kompak, bahkan lewat kelompok-kelompok yang akan dibangun hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk hati kami, untuk boleh didorong, untuk mulai memberi diri, memberi hidup kami di tengah-tengah komunitas orang percaya di tempat ini. Tolong kami di hari Pentakosta ini, sehingga api roh Tuhan boleh terus dihidupkan di dalam diri kami, di dalam gereja kami, di dalam komunitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.